Sobat Madis, kali ini kita akan membahas materi transformasi geometri. Ini dipelajari di kelas 12 kurikulum Merdeka. Jadi kita awali dari latihan 3 ya. Sobat Madis, ikuti videonya ya. Nah, di latihan 3 ini membahas tentang refleksi. Refleksi ini dikenal juga dengan pencerminan. Oke. Jadi ketika suatu titik direfleksikan terhadap sumbu X, maka hasil bayangannya itu adalah X, min Y. Yang kedua, ketika ada suatu titik direfleksikan terhadap sumbu Y, maka hasil bayangannya itu adalah min X, Y. Kedua rumus ini adalah dasar untuk mengerjakan latihan 3. Jadi mari sobat kita kerjakan soal nomor 3-nya ya. Diawali dari soal nomor 1. Oke, di soal nomor 1 diketahui bahwasanya ada garis P, di mana itu garisnya ada di 5X plus 10Y ditambah 15 sama dengan 0. Nah, di sini direfleksikan terhadap sumbu Y, maka yang berubah itu adalah si X-nya. Kita perolehlah di sini X sama dengan min X aksen dan Y itu sama dengan Y aksen. Jadi kita tinggal substitusi aja. Kita peroleh bayangan P itu adalah 5 dikali X-nya itu adalah min X aksen ditambah 10 kali Y itu adalah Y aksen ditambah 15 sama dengan 0. Nah, di sini semua sudah aksen, maka ini sudah bayangan. Jadi sobat tidak usah tulis aksennya lagi, kita operasikan aja langsung. Positif dikali negatif, maka hasilnya min 5X plus 10Y plus 15 sama dengan 0. Atau di buku bisa juga hasilnya itu adalah 10Y min 5X plus 15 sama dengan 0. Jadi kedua jawaban ini sama-sama benar ya sobat, hanya penulisannya aja yang berbeda. Oke, paham ya sobat? Kita lanjut ke soal nomor 2. Di soal nomor 2 diketahui suatu fungsi. Oke, ada fungsi Y sama dengan 2 pangkat X plus 1 minus 4. Direfleksikan terhadap sumbu X, maka yang berubah itu adalah si Y-nya. Kita peroleh X itu sama dengan X aksen dan Y-nya itu adalah min Y aksen. Kita substitusi ke dalam fungsi, maka bayangannya kita peroleh. Bayangan itu adalah Y itu min Y aksen sama dengan 2 pangkat X aksen plus 1 min 4. Nah, semua sudah aksen, maka sobat tidak usah tulis aksen lagi. Nah, ini kita kali coba dia min 1 agar Y-nya itu positif. Maka diperoleh min kali min hasilnya Y sama dengan min 2 pangkat X plus 1 min 4 dikali min 1 hasilnya plus 4. Ini jawabannya. Paham ya sobat? Oke, kalau paham kita lanjut ke soal nomor 3. Di soal nomor 3 diketahui suatu fungsi. Fungsinya itu adalah Y sama dengan X kuadrat ditambah 2X min 3. Dia direfleksikan terhadap sumbu Y, maka yang berubah adalah X-nya. X-nya itu menjadi min X aksen, Y itu tetap jadi Y aksen. Maka kita substitusi, kita peroleh bayangan. Bayangannya itu adalah Y itu adalah Y aksen sama dengan X itu adalah min X aksen kuadrat ditambah 2 kali min X aksen min 3. Oke, sekarang kita selesaikan tanpa penulisan aksen. Y sama dengan min dikuadratkan hasilnya plus, X dikuadratkan hasilnya X kuadrat, plus dikali min hasilnya min 2X min 3. Oke, ini jawabannya. Sekarang kita mencari grafik fungsi refleksinya. Tadi kita sudah memiliki bayangannya itu adalah Y sama dengan X kuadrat min 2X min 3. Untuk mencari grafiknya,
Langkah pertama, sobat harus cari dulu yang namanya tipot. Tipot itu adalah titik potong terhadap sumbu Y dan terhadap sumbu X. Sekarang kita anggap Y-nya itu sama dengan 0, maka kita peroleh 0 sama dengan X kuadrat min 2X min 3. Maka dari situ sobat bisa mencari bilangan yang jika dikali hasilnya min 3 dan dijumlah hasilnya min 2, yaitu min 3 dan plus 1. Maka X1 yang kita punya itu adalah 3 dan X2 nya itu adalah min 1. Maka tipotnya itu adalah 3,0 dan min 1,0. Nah, sekarang kita lanjut ke langkah kedua, mencari titik puncak. X puncak bisa dicari dengan rumus min B per 2A. B kita tadi min 2 sehingga diperoleh min kali min 2 per 2 dikali 1. Maka hasilnya min kali min plus 2 per 2 diperoleh 1. Sekarang Y puncak itu rumusnya adalah B kuadrat dikurang 4AC per min 4A. Maka diperoleh min 2 kuadrat dikurang 4 dikali 1 dikali min 3 per min 4 dikali 1. Min 2 kuadrat itu 4, min kali min hasilnya plus 12 per min 4 kali 1 min 4. Sehingga diperoleh 16 per min 4 hasilnya adalah min 4. Maka X puncak, Y puncak kita peroleh hasilnya 1, min 4. Sekarang mari kita gambar grafiknya. Tadi kita sudah punya titik potongnya itu ada di 3,0 dan min 1,0. Oke, gambar dulu kartesiusnya. Kita punya tadi di sini ada 3,0, kita anggap ini 3. Terus min 1,0 kita anggap ini min 1. Terus X puncak Y puncaknya itu adalah 1, min 4. Anggap di sini 1, di sini min 4. Kita tarik di sini titiknya. Ini titiknya, titik potong, ini titik puncaknya. Maka sobat tinggal menarik garis yang menghubungkan ketiga titiknya. Jadi kurvanya seperti ini. Oke, paham ya sobat? Nah, selanjutnya kita masuk ke latihan 4-nya. Di latihan 4 kita akan membahas rotasi. Jadi sebelum membahas latihan 4, kita cari dulu rumus daripada rotasi. Oke, suatu bayangan itu diperoleh dari perkalian cos theta min sin theta cos theta dikali dengan suatu titik awalnya. Ini jika pusatnya berada di 0,0. Nah, untuk dua soal di latihan 4 itu pusatnya di 0,0, maka rumus ini kita pakai mengerjakan latihan 4. Yuk kita mulai dari soal nomor 1-nya. Oke, di soal nomor 1 diketahui bahwasannya ada garisnya itu 5x min 2y plus 10 sama dengan 0. Dirotasikan sebesar, berarti tetanya itu sama dengan 180 derajat terhadap titik pusat. Oke, pusatnya itu 0,0. Maka hasil rotasinya berarti yang ditanya itu adalah bayangannya. Oke, kita selesaikan. Bayangannya itu akan diperoleh dari cos theta. Tetanya udah ada 180 derajat. Cos 180 derajat itu adalah min 1. Berarti di sini min 1. Sin 180 derajat 0. Di sini 0, di sini min 1 dikali dengan XY. Ini perkalian matriks baris dikali kolom, maka min 1 kali X min X, 0 kali Y 0, gak usah ditulis, 0 dikali X 0, min 1 dikali Y hasilnya min Y. Maka kita perolehlah X aksen itu sama dengan min X itu sama dengan min X aksen. Sedangkan Y aksen itu sama dengan min Y sama dengan min Y aksen.
Kita substitusi terhadap garis, maka kita punya bayangan atau hasil rotasinya itu adalah 5 dikali X-nya itu adalah min X aksen dikurang 2 kali Y-nya itu adalah min Y aksen ditambah 10 sama dengan 0. Karena sudah merupakan suatu bayangan atau aksen, maka langsung kita operasikan. Positif dikali negatif min 5X min kali min plus 2Y plus 10 sama dengan 0, atau 2Y min 5X ditambah 10 sama dengan 0. Paham ya sobat? Kita lanjut ke soal nomor 2. Di soal nomor 2 diketahui suatu persamaan Y sama dengan 2x kuadrat ditambah 3x plus 6 dirotasikan sebesar, berarti tetanya itu adalah 90 derajat terhadap titik pusat itu 0,0. Yang ditanya itu adalah hasil rotasinya, maka kita gunakan rumusnya. Suatu bayangan itu diperoleh dari cos theta. Cos 90 itu hasilnya adalah 0, sin 90 hasilnya 1 dikali min hasilnya min 1, 0 dikali dengan titik awal. Maka bayangannya itu diperoleh dari 0 dikali X hasilnya 0, min 1 dikali Y hasilnya min Y, 1 kali X hasilnya X. Paham ya sobat? Maka kita peroleh X aksen sama dengan min Y, maka Y sama dengan min X aksen. Y aksen itu sama dengan X, maka X itu sama dengan Y aksen. Kita substitusi terhadap fungsi, maka kita punya bayangan Y itu sama dengan min X aksen sama dengan 2 kali X. X itu adalah Y aksen dikuadratkan ditambah 3 kali Y aksen ditambah 6. Maka sudah aksen, maka sudah bayangan. Kita operasikan. Min X sama dengan 2 kali Y kuadrat, berarti Y kuadrat ditambah 3Y ditambah 6. Nah, di sini ada minus X. Biasanya itu ditulis positif, tapi sampai sini sudah benar. Untuk mempercantik jawaban, kita kali min 1, maka hasilnya X sama dengan min 2Y kuadrat dikurang 3Y dikurang 6. Oke. Nah, paham kan sobat buat transformasi geometrinya? Oke sobat, mungkin itu dulu video kali ini. Jika sobat paham dengan apa yang kita jelaskan, like dan subscribe video kita, dan jangan lupa untuk membunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan dengan soal-soal selanjutnya. Dan buat sobat yang belum paham, silahkan komen di kolom komentar, dan jangan lupa hubungi nomor yang ada di deskripsi jika teman-teman punya soal yang ingin ditanyakan dan ingin dibahas di video selanjutnya. Oke sobat, bye-bye.